Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi wa midad kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim. Habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Segala puji hanyalah milik Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'iyatullah, yaitu pondasi, salah satu pondasi atau rukun atau pilar tentang takwa, yaitu rasa kita kebersamaan dengan Allah. Allah yang maha mulia, yang maha agung, ketika kita merasa bersamanya, Masya Allah, kita akan mendapatkan rasa yang disebut dengan jiwa yang tentram, an-nafsul mutmainnah. Kita betul-betul merasakan bersama Allah, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar semua yang menyebabkan Allah ridha. Rasa kebersamaan Allah, di waktu yang bersamaan kita akan takut, malu di hadapan Allah untuk melakukan semua perbuatan yang dimurkai Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Tapi bukan berarti orang bertakwa itu malaikat yang tidak melakukan kesalahan. Orang bertakwa apabila dia melakukan kesalahan langsung ingat Allah, astagfirullah, kemudian dia beristighfar. Jadi orang bertakwa itu tetap dia manusia, punya hawa nafsu, punya syahwat. Ini redaksi Al-Quran. فإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Itulah gambar orang bertakwa. Jadi dari satu pilar. Jadi rasa kebersamaan Allah bukan tahu bersama Allah. Rasa dilihat oleh Allah berbeda sekali dengan tahu bahwa Allah Maha melihat kita. Para koruptor pun tahu Allah Maha melihat. Ya. Allah Maha mengetahui, tapi tidak merasakan dia dilihat oleh Allah. Maka banyak transaksi-transaksi yang merugikan rakyat, dia tenang-tenang saja. Toh aman-aman saja. Bahkan dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, semua dikuasai oleh mereka. Inilah terjadi kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia. Terstruktur karena tidak ada ketakwaan dalam hati para penguasa. Rasa kebersamaan dengan Allah akan merasakan kita ingin selalu kita berdialog dengan Allah, kita berbicara kepada Allah, kita curhat kepada Allah di dalam sholat kita, maka kita semangat sholat. Di dalam doa dan zikir kita. Rasa kebersamaan Allah, kita ingin sekali Allah berbicara kepada kita. Kita mendapatkan arahan dan petunjuknya, yaitu di dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita, bacalah Al-Quran. Maka rasa kebersamaan Allah harus ada cinta. Orang yang cinta inginnya terus selalu bersama. Begitu juga kita Al-Quran selalu bersama dengan diri kita. Itu gambaran cinta. Kalau Anda ditanya apakah Anda cinta Allah, semua orang, sampai pun penjahat sekalipun, mengatakan cinta Allah. Dari presiden sampai rakyat kecil, pasti mengatakan saya cinta Allah. Ya.
dari Dewan yang terhormat DPR masih mengatakan saya cinta Allah. Pimpinan-pimpinan parpol, saya cinta Allah. Semua orang bisa mengucapkan itu. Cinta itu harus nampak. Kalau kita mengatakan cinta Allah, tapi tidak membaca Al-Quran, berarti tidak mencinta Allah. Kalau kita kan saya cinta Allah, tapi sholatnya cepat sekali, berarti tidak cinta Allah. Maka ketika kita Ramadan, la'allakum tattaqun. Ini dari satu pilar, yaitu Allah. Belum pilar kedua tentang akhirat. Maka ketika kita cinta Allah, kita rindu. Rindu akan Al-Quranul Karim. Kita membaca Al-Quranul Karim. Tidak sempat dia membaca hafalan-hafalannya. Subhanallah. Tidak sempat dia dengarkan Al-Quran. Subhanallah. Kalau dia cinta, dia tidak pernah merasa dikejar-kejar sholat. Waduh, sholat. Ntar aja. Sholat suruh. Dekat-dekat asar. Asar ntar dekat-dekat maghrib. Maghrib dekat-dekat isya. Subhanallah. Orang mencinta Allah, kita menunggu waktu sholat. Seakan-akan sholat adalah dua hal yang kita tunggu-tunggu. Berarti dalam satu hari, kita menunggu 5 waktu sholat. Ketika kita mendengar azan Allah Akbar, langsung ada rasa di dalam hati kita kegembiraan. Itu namanya cinta. Betapa banyak azan. Seakan-akan Anda dikejar-kejar sholat. Maka orang yang mencinta Allah, dia menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat masuk klasifikasi al-murabitun. Nah, ini hal yang banyak tidak tahu. Al-murabitun itulah orang-orang betul-betul mencintai Allah. Al-murabitun itu dipakai ada dua hal yang sangat terkenal dalam hadis-hadis. Al-murabitun adalah orang yang mengikat diri. Al-rabit itu adalah ikatan. Al-murabitun orang yang mengikat diri. Maksudnya apa? Diikat, dia tidak mau mundur. Itulah dalam peperangan orang yang terdepan, itulah al-murabitun. Ketika berhenti perang, istirahat, dia paling depan juga, tetap paling depan. Dia mengawasi ada musuh menyerang atau tidak. Matanya melek terus sampai terkantuk-kantuk. Ketika perang seperti itu, dia melihat, mengawasi. Karena di belakangnya adalah orang-orang mukmin yang istirahat bergantian. Ketika itu lihat dia paling depan, soft terdepan. Ketika perang, ketika istirahat, perang dia paling depan. Bahasa yang lain, kalau ada serangan, dia yang pertama kali wafat. Subhanallah. Ikat diri. Oh, itu untuk zaman sekarang. Al-Murabitun ada nggak? Ada. Ini yang banyak tidak tahu. Walau waktu perang, Murabitun itu peringkat syuhada yang tertinggi karena dia paling siap. Kalau mobil itu ada bumpernya di depan. Kalau ada tabrakan, ya paling pertama kali hancur ya dia. Disitulah Allah amat sangat mengangkat al-murabitun. Orang-orang yang mengikat diri paling depan. Siap tempur, subhanallah. Dia biasanya orang-orang yang pemberani dan orang-orang yang kuat. Nah, untuk zaman sekarang yang dalam keadaan damai dan tidak ada peperangan, siapakah al-murabitun itu? Al-murabitun itu orang benar-benar mencintai Allah, di dalam hatinya selalu menunggu waktu sholat. Ya Allah, Masya Allah. Karena cinta. Subhanallah. Kita semua di sini merasakan cinta. Karena kita manusia, zuilan nasi hubbus syahwat. Ini adalah redaksi Al-Quran. Memang kita
hidup kita menjadi indah. Perindah dengan apa? Quran mengatakan dengan cinta. Pertama kali kita lahir, kita cinta bapak ibu kita pertama kali. Subhanallah. Orang tua kita kita cintai. Baiklah kita beranjak dewasa, ketemulah saudara-saudara kita baru kita cinta. Masih kecil pun kita mencintai saudara-saudara kita. Kita punya adik kita cium, kita punya kakak kita senang dengan kakak kita, saudara. Kasih lagi cinta kepada orang-orang yang mendekat. Jadi kalau bayi sudah dekat, dia akan lengket. Tapi kalau masih jauh ini siapa kadang-kala seperti itu. Itu yang disebut dengan suyina. Daksi Al-Quran. Ya, suyina. Suyina itu diperindah, dijadikan indah. Jadi setiap orang hidupnya diperindah dengan apa? Hub, dengan cinta. Bayangkan kalau hidup kita tanpa cinta. Tidak ada peradaban manusia. Ini Al-Quran, surat Al-Imran ayat 14. Surat ketiga ayat 14. Zina. Jadi memang rasa cinta, hub. Hub itu adalah cinta. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطر من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله حسن المآب. Jadi memang cinta itu diberikan, tetapi perlu diingat, cinta yang digambarkan di sini adalah cinta dunia. Paling berat. Kita mencintai manusia, harta, semua yang ada di dunia ini melebihi Allah atau tidak? Ini redaksi Al-Quran. Maka orang bertakwa, dia menyadari, saya harus mencintai Allah di atas segala. Karena setiap orang diberikan perhiasan. Perhiasan yang indah apa? Bukan perhiasan dalam arti emas, ini bukan cinta. Bahkan harta, emas, dan seterusnya tidak ada artinya kalau tidak ada rasa cinta. Malaikat melihat emas biasa saja. Binatang melihat emas biasa saja. Nah, tak ngaruh. Karena memang mereka tidak seperti manusia. Mencintai harta. Nah, untuk manusia, zuyina linnasi hubbus syahawat. Kita ada nafsu syahwat. Pada nisa wal banin wal qanatir qantarat الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Ini gambaran di dalam Al-Quran tentang kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, subhanallah. Kita mencintai suami, istri saling mencintai. Mencintai anak, mencintai rumah, harta. Subhanallah. Dan emas. Kalau dulu khail musawam, kalau zaman sekarang kendaraan. Kalau dulu ada khail musawama adalah kuda pilihan. Wal an'am, ada peternakan, harta. Kalau zaman sekarang ada properti, al-harth. Al-harth terjemahkan sawah ladang. Zaman sekarang properti, Anda punya apartemen, punya rumah, punya ya properti lah. Ya. Dan punya lahan sawit dan seterusnya. Zalika semua mata'ul hayat, kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan ingat, mata'ul hayat dunia adalah sekejap mata. Kenikmatan dunia adalah menipu. Mata'ul ghurur, redaksi Al-Quran. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada ini semua. Berarti cinta kita kepada Allah harus di atas segalanya, termasuk cinta terhadap diri kita sendiri. Maka orang yang sangat amat mencintai Allah, dia menunggu waktu sholat. Bukan dikejar-kejar sholat. Ketika ada sholat, Allah Akbar, dia gembira, senang. Nah, gembira atau senang itu sangat subjektif. Tanyalah diri kita sendiri, apakah Anda merasakan kecintaan pada Allah ketika kita mendengarkan azan, kemudian kita ada dalam hati kita, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Atau sebaliknya, nauzubillah, aduh azan lagi, aduh sholat lagi. Wah, ini belum kelar, sholat lagi. Akhirnya dikejar-kejar sholat. Ya, ntar aja lah, ntar aja. Kemudian ntar, menunggu waktu
Dekat lagi asar, ayo cepet-cepet sholat, dikit lagi asar, 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 entar, dikit lagi maghrib, maghrib, iya, maghrib, terus saja. Apakah seperti itu atau kita merasakan cinta betul-betul ketika kita mendengarkan azan, kita merasakan, masya Allah, alhamdulillah. Ini subjektivitas masing-masing, beda-beda rasanya. Diagnosalah di dalam hati kita, adakah rasa cinta kepada Allah sehingga kita menunggu-nunggu waktu sholat yang disebut dengan al-murabitun. Tuh, pertanyaan. Murabitun adalah orang-orang untuk zaman sekarang, adalah orang-orang yang mengikat dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Kul a'unabbikum bi khairi min dzalikum. Maka redaksi Al-Quran tadi, surat yang ke-14, surah Al-Imran, tentang cinta harta, tentang cinta, semua-semua. Mau nggak saya kasih tahu yang jauh lebih dahsyat daripada itu? Maka cinta dunia diberikan juga. Namanya surga. Nanti di surga. Lebih dahsyat daripada itu. Subhanallah. Maka itu kita lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran tentang surga, di dalamnya ada ini, ada ini, ada ini. Allah Akbar. Nah ini yang disebut dengan iming-iming, kabar gembira. Ini yang disebut dengan berita masa depan. Apakah Anda terobsesi? Apakah Anda punya hopes and dreams yang besar, yaitu akhirat, yaitu surga yang digambarkan betapa indahnya. Saking indahnya tidak terbesit dalam hati dan pikiran manusia, saking indahnya. Apakah Anda punya rasa itu? Tanyalah kepada kita. Maka redaksi Al-Quran, orang yang bertakwa ditumbuhkan rasa cinta yang dasar kepada Allah, otomatis Allah akan memberikan kompensasinya, namanya surga. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 14, menggambarkan bagaimana keindahan dunia karena ada cinta. Cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada harta, emas, perak, kendaraan, Allah dulu kuda, kemudian sawah ladang, kemudian yang disebut dengan zaman sekarang properti. Sekarang ini semua ditandingkan oleh Allah. Coba surga yang begitu indah. Tidak ada apa-apanya di dunia ini. Buat siapa itu? Hanya orang-orang yang bertakwa. Maka redaksi Al-Quran, Qul, katakan, Unabbiukum bi khairim min zalikum. Mau nggak saya beritahukan kamu yang lebih baik daripada itu semua? Nah ini disuruh berpikir. Maka orang bertakwa cara berpikirnya sangat rasional. Subhanallah. Inilah harus kita pahami. Sangat rasional. Rasio apa? Pembanding. Maka pada ayat Al-Imran yang ke-15 disuruh berpikir rasional. Disuruh membandingkan antara kenikmatan dunia dengan akhirat. Qul a'unabbikum bi khairin. Mau nggak saya kasih tahu yang lebih dahsyat daripada ini semua? Maka pilar kedua adalah obsesi akhirat, yaitu surga. Pilar pertama adalah rasa kebersamaan Allah. Dua-duanya ada cinta. Cinta Allah yaitu ridho Allah. Cinta akhirat yaitu surga. Buat siapa yang punya ini? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Orang-orang bertakwa doang. Buat apa? Mereka akan dapat apa? Jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirum bil ibad. Redaksinya gitu. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Lilladzina taqaw, untuk orang-orang bertakwa. Maka orang bertakwa itu mempunyai obsesi akhirat. Surga itu jauh lebih indah daripada dunia serta seisinya. Maka dia kejar yang namanya surga. Itulah yang kemarin kita bahas yang belum selesai terus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi kata-kata ini harus kita pahami betul bahwa betapa dahsyatnya kata-kata Allah, aku ingin cintamu. Buktikan kalau Anda ingin cinta Allah, ridho Allah. Apa? Salah satunya tumbuhkan rasa cinta. Apakah betul Anda mencinta Allah? Saya tanya, apakah Anda mendengar azan ada rasa senang? Ini jangan dengar azan rasa senang kalau dengar azan maghrib doang ketika Ramadan. Ditunggu-tunggu gitu kan. Maka itu ada istilah di dalam hadis. Dan hadis itu banyak sekali. Walissaim farhatani. Hadis-hadis kursi. Buat yang berpuasa ada dua kebahagiaan dan kesenangan. Pertama, kesenangan ketika dia makan, yaitu iftar, buka puasa.
Dan kebahagiaan yang kedua, kesenangan dia adalah ketika bertemu dengan Rabb. Subhanallah. Disinilah baru kita paham selama ini tentang cinta. Bahwa orang yang mencintai Allah, orang yang bertakwa, betul-betul dia mengharapkan cinta Allah dikejar. Salah satunya adalah sholat. Maka kita lihat di masjid, orang sholat cepat sekali. Tidak ada cinta. Cinta itu maunya lama. Kalau ada suami istri bilang, udah bisa aja. Itu berarti menunjukkan tidak ada cinta. Subhanallah. Udah, kamu sana aja lah. Nah, berarti tidak ada cinta. Walaupun perempuan sering ngomong begitu gitu kan. Bapak-bapak juga harus paham. Kadang-kadang perempuan ngomong itu menunjukkan sebaliknya. Menunjukkan cinta. Subhanallah. Ya. Itulah bahasa wanita yang harus kita pahami. Mafhumul mukhalafa. Pemahaman yang terbalik. Gitu kan. Subhanallah. Maka itu Rasul saya ingetin kalau ada perawan mau dinikahin, mau nggak kamu dia diem aja. Nah, diem itu bukan nolak, berarti iya, kira-kira gitulah. Itulah gambaran wanita ini bahasa wanita lain lagi ya, nanti sensitif. Baik Bapak Ibu cinta Allah SWT, lihatlah ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang ikut Zoom di sini, yang ikutin kajian ini menjadi orang-orang al-murabitun, betul-betul mencintai Allah. Ya Allah jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami al-murabitun yang betul-betul mencintai Allah, mengikat hatinya dengan Allah, mengikat hatinya dengan Allah, dan orang-orang yang mengikat hatinya dengan Allah otomatis dia akan mengikat hatinya dengan masjid. Berkumpul ke masjid. Orang-orang yang terikat hatinya, terpaut hatinya dengan masjid. Dia memakmurkan masjid. Ya. Insya Allah hari Kamis malam Jumat kita akan ada zikir bersama dalam menyambut Yesus Syaban. Terpas ada yang mengatakan bid'ah lah, ada yang mengatakan inilah, ya kita hormati perbedaan pendapat lah. Ini pun berdasarkan hadis. Kita berdasarkan hadis. Dulu waktu saya di Mesir, Profesor Dr. Omar Hashim sebagai rektor dan beliau ahli hadis, Profesor Doktor dan bidang hadis, beliau melakukan Nisfu Syaban kumpul diterangkan tentang Nisfu Syaban. Insya Allah kita pada masjid ini, Masjid Al-Husna, yaitu di Cilandak, insya Allah kita akan kumpul sejak asar. Ya. Nanti kita akan berzikir, baca Quran, kemudian kita salat tasbih dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu sempurnakan waktu, kita akan ketemu insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.